siang, teman-teman. Loh. Kok kameranya buram? Otan kan belum gaya. Ada apa ini? Ini kenapa? Paman kameraman, kameranya kenapa? Itu kan wah, ya, wah. Ternyata buaya ini yang mengacaukan gambar paman kameramen tadi, teman. Kalian dari tadi perhatikan gambarnya kan? Iya, gambarnya deket banget. Itu artinya kamera sama si buayanya berdekatan. Inilah keistimewaan dari liputan Siotan. Paman kameramennya berenang langsung di depan moncong buaya. Untuk menghasilkan gambar yang bagus, tim liputan Siotan berada dalam posisi yang sangat beresiko. Tapi tetap ya paman, keselamatan itu nomor 1. Tapi teman-teman tahu nggak? Banyak cerita unik di balik bagian tubuh buaya loh. Yang pertama, siapa sih yang nggak tahu sama tas super mahal ini? Yang punya, langsung Otan kasih predikat sultan deh. Karena harganya nggak kaleng-kaleng. Ada yang mencapai 4 miliar rupiah. Bisa beli pisang berapa kontainer tuh? Pasti bertanya-tanya, apa hubungannya tas mahal ini dengan buaya? Tentu saja ada teman, karena salah satu seri tas ini terbuat dari kulit buaya. Iya, kalian gak salah dengar kok. Brand fashion asal Prancis memakai kulit bagian perut buaya air asin untuk bahan baku pembuatan tasnya. Info yang Otan dapat, karena kulit buaya asin itu punya sisik yang lebih banyak di bagian perutnya. Dan itu bisa menghasilkan guratan dan motif yang sangat indah pada tas. Selidik punya selidik, ternyata buaya besar itu adalah Baron teman. Baron adalah salah satu buaya penghuni wana wisata Belanakan Subang. Baron panjangnya kurang lebih 6 meter dan bobotnya hampir 750 kg. Nah, kalau yang satu ini adalah si Jack, buaya raksasa yang kedua. Baron dan Jack merupakan buaya generasi pertama di tempat ini. Keduanya saat ini berusia 38 tahun. Jack, kamu lagi ngapain sih? Sepertinya kamu sedang mengincar sesuatu ya? Walah, ternyata si Jack mau berburu bebek itu teman. Biasanya sobat Otan ini akan mengamati buruannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Kemudian, perlahan buaya akan mendekati mangsanya. Lihat ya teman, si bebek tak pernah lepas dari pengawasan si Jack. Mantap! Akhirnya si Jack berhasil mendapatkan buruannya teman. Selamat menikmati makan siang kamu sob. Paman sedang apa ya? Kok bawa tali dan bambu segala sih? Paman gak mau menangkap buaya-buaya ini lalu menyakitinya kan? Loh, kok paman malah rebutan makanan sama si buaya sih? Lihat teman, si buaya gak mau melepaskan gigitannya sedikit pun. Teman, buaya muara punya kekuatan gigitan yang sangat mematikan loh. Mulut buaya dipenuhi oleh gigi-gigi besar yang berjumlah antara 40 sampai 60 gigi. Ih, serem. Hei kalian, sudah, ayo berbagi satu sama lain. Beginilah ricuhnya kawanan buaya ketika sedang menikmati mangsanya teman. Sampai-sampai ada sobat Otan yang memutar badannya untuk mengoyak tubuh mangsanya. Jika sudah dapat bagian, buaya akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Hayo, kalian makannya yang tertib ya. Semua bakal kebagian kok.
teman-teman di rumah sudah lihat kan gimana aksi buaya di darat dan di air. Super gesit. Meski sebenarnya sih di darat gerakan buaya bakal sedikit lebih lambat. Kalau di dalam air jangan ditanya, gerakannya 5 kali lebih cepat teman. Bahkan ketika di dalam air, buaya nggak takut menabrak apapun di hadapannya. Rahasianya ada pada mata si buaya teman. Ayo, ada yang tahu ada apa dengan mata sang buaya? Yap, matanya itu seperti kacamata renang. Maksud Otan, ia memiliki kelopak mata khusus yang transparan. Fungsinya untuk melihat di dalam air. Ya, meskipun tidak bisa melihat secara jelas juga sih, tapi tetap itu sangat membantunya. Otan jadi teringat kacamata molo. Itu loh yang suka dipakai paman nelayan tradisional saat menyelam. Si Bolang dan teman-temannya juga suka pakai kacamata molo. Kalian pasti sering melihat si Bolang and the Gang menyelam kan? Salah satu peralatan wajib yang mereka pakai saat menyelam adalah kacamata molo. Biar bisa lebih jelas menikmati indahnya pemandangan bawah laut ya Lang. Cakep. Adakah Hana tuh? Mau bantu paman bikin kacamata molo ya kak? Kacamata selam tradisional ini terbuat dari kayu teman. Cara buatnya juga masih tradisional. Cukup pahat seperti ini. Tapi ukurannya disesuaikan dengan mata si pemakainya ya. Biar nanti nyaman saat digunakan. Kalau sudah, sekarang bentuk kacanya. Nah, uniknya cuma pakai tang untuk potong kacanya teman. Cakep. Kacamata molonya sudah jadi. Siap dipakai ke Hana untuk menyelam deh. Kermaks. Teman-teman sudah tahu kan istilah yang dipakai untuk hewan berdarah dingin seperti buaya yang bisa hidup di 2 alam, darat dan di air? Yap, 100. Amfibi. Nah, kemampuan untuk bisa hidup di darat dan di air sekaligus ternyata memberikan ide dan inspirasi untuk menciptakan kendaraan super keren ini. Ini dia, tipe terbaru dari Panzer Anoa APC, yaitu tipe Amphibious. Kendaraan ini bisa dioperasikan di darat dan di permukaan air loh. Jalan ekstrim, jalan dengan bebatuan besar, jalan dengan kemiringan 30-45 derajat berhasil dilewati. Begitu pula ketika di air. Sikat! Keren maksimal. Oh iya, nama Anoa diambil dari nama satwa endemik di Indonesia loh. Pertama, kenalan dulu sama Panzer Anoa tipe APC. Armor Personnel Carrier. Panzer Anoa ini ada beberapa tipe. Kalau yang ini generasi pertamanya nih. Wih, gagah kan? Ketika berperang, Panzer Anoa ini berfungsi untuk membawa pasukan, peralatan, serta logistik seperti bahan bakar dan amunisi. Kapasitasnya bisa membawa 10 orang personil di bagian belakang, beserta 2 orang di bagian depan termasuk pengemudi. Selain bisa memantau lewat jendela, pasukan juga bisa memantau lewat manhole. Ada 2 di atap bagian depan, ada juga di atap belakang. Karena berperan penting untuk melindungi pasukan, kendaraan tempur ini dilapisi baja berkualitas yang udah teruji kekuatannya. Bisa menahan peluru loh. Wih. Oh iya, Panzer Anoa adalah hasil karya anak bangsa teman. Pabriknya berada di kota Bandung, Jawa Barat. Pembuatan Panzer Anoa dimulai dari pemotongan lempengan baja menggunakan mesin laser cutting. Secara otomatis, mesin akan mengikuti bentuk desain yang sudah dibuat di program komputer. Sebelum masuk ke bagian dalam, Otan tunjukin pintu bagian belakangnya. Ada pintu manual dan rem door yang dikendalikan dengan tombol. Nggak cuma desain luarnya aja yang keren, kenyamanan di dalamnya juga harus diperhatikan dong. Tempat duduknya menggunakan kursi lipat, biar pasukan lebih gampang keluar masuk. Terus ada gantungan kakinya juga, untuk menahan getaran dari darat. Dilengkapi juga dengan sabuk pengaman loh. Saat menjalankan misi, keamanan pasukan terjamin deh. Ini nih yang gak boleh ketinggalan. Perlengkapan simpel, tapi sangat penting.
seperti CCTV, radio sebagai alat komunikasi, dan juga AC. Oh iya, jarak tempuh kendaraan tempur ini mencapai 600 km loh teman. Kermaks alias keren maksimal. Wih, kakak pengantinnya cantik banget. Loh, kok ada sobat otan si ular sih? Jadi begini teman, ternyata peristiwa ini memang sangat unik. Rupanya kehadiran si ular bukan sebagai tamu atau saksi pernikahan, melainkan sebagai bagian seserahan mahar. Iya, mahar. Ternyata justru mempelai wanita lah yang meminta mahar demikian. Usut punya usut nih, ternyata Kak Sigit dan Kak Tiara memang penyayang hewan reptil dan ular. Nah, karena sayang dan sukanya, Kak Tiara meminta mahar pernikahan berupa bayi ular sanca albino dan ular sanca bercorak batik yang langka. Mahar pernikahan ini memang terdapat barang berharga lain berupa perhiasan dan seperangkat alat sholat. Tapi, sobat otan si ular juga rupanya turut melengkapi kebahagiaan pasangan pengantin ini. Oh, so sweet. Otan doakan semoga pasangan pengantin ini awet, langgeng, murah rezeki, dan bahagia selalu. Pasti tidak ada yang menyangkal dong ya, kalau momen pernikahan adalah hari yang sakral dan membahagiakan. Aduh, Kak Nurma cakep bener, mau kemana sih? Otan ikut dong. Wah, Kak Nurma awas! Ya ampun, ternyata ada sobat otan yang bersembunyi di dalam sepatu. Sob, kamu jangan di situ dong, kan kasihan Kak Nurma jadi kaget. Ikut jantungan nih otan. Di musim hujan seperti ini, ular memang banyak ditemukan di pemukiman. Mulai dari ular kecil sampai ular besar, dari yang tidak berbisa maupun yang berbisa. Sobat otan ini adalah hewan berdarah dingin. Artinya, ia tidak dapat menciptakan hangat dari tubuhnya. Makanya, ketika musim hujan seperti ini, ia akan mencari kehangatan. Nah, salah satu tempat favoritnya adalah dalam sepatu yang hangat seperti ini. Untung saja paman-paman dari Snake Rescue ini segera datang. Saya ada ular, Mas. Ukurannya seberapa, Mbak? Sebenarnya masih ular kecil. Warnanya? Warnanya kayak lebih kayak abu, terus kayak kehitaman kayak gitu. Atribut paman-paman ini harus lengkap, mulai dari kacamata sampai tongkat pengambil ular. Karena belum tahu ular seperti apa yang akan dihadapi. Yuhu! Sob, kamu di mana sih? Jangan sembunyi dong. Paman-paman ini nggak akan bunuh kamu kok. Namanya aja Snake Rescue, alias penyelamat ular. Jadi kamu ditangkap untuk diselamatkan, Sob. Bleng itu, Bleng. Wah, ternyata kamu kecil juga ya, Sob. Mas, itu kenapa ya bisa ada ular ya di sepatu saya ya? Iya, ini kan ular cicak atau Lycodon capucinus. Dia itu emang pemakan cicak, makanya lebih sering masuk ke dekat-dekat rumah. Tapi tenang, sobat kecil ini tidak berbisa kok. Tapi kalau menggigit ya sakit juga. Untuk teman-teman di rumah yang suka pelihara tanaman, ada baiknya juga berhati-hati ya dengan kehadiran sobat reptil satu ini. Mereka suka berlindung di balik-balik pot. Tuh kan, baru juga Otan bilang, ada lagi nih ularnya. Banyak yang beranggapan kalau satu ular ditemukan, maka akan ditemukan ular lainnya yang satu kerabat. Anggapan itu nggak benar teman, karena ular tidak tinggal menetap, alias nomaden. Hidupnya juga mandiri, ia tidak hidup secara berkelompok. Kalau sekarang kasusnya berbeda. Di pergantian musim seperti ini adalah saat-saat reptil menetaskan telur. Nah, dua ular tadi bisa jadi adalah ular yang sama-sama baru menetas.
makanya ditemukan di tempat yang berdekatan. Oh iya, perumahan Kanurma dekat dengan kebun yang rimbun. Nah, permukiman yang seperti ini juga menjadi habitat yang disukai oleh ular. Wah, Paman! Ada kobra! Kalau ini sih sobat yang berbahaya, teman. Karena memiliki bisa. Makanya menangkapnya harus hati-hati dan pakai tongkat. Kenapa kamu bisa sampai di sini sih, kawan? Hati-hati ya, Paman. Sesuai kata Otan tadi, ular yang didapatkan ini nggak akan dibunuh kok, tapi dikembalikan ke habitat asalnya yang jauh dari permukiman. Otan punya beberapa tips nih untuk menghalau ular. Pertama, jika ada rak sepatu di luar rumah, usahakan rak paling bawah tidak usah diisi dengan sepatu ya. Dengan begini, sobat Otan bertubuh panjang ini akan kesulitan untuk merambat ke sepatu yang ada di atasnya. Oh iya, sebelum pakai sepatu, jangan lupa cek sepatu bagian dalam ya. Tinggal diketuk-ketuk kok. Jadi kalau ada penghuni di dalamnya, penghuninya bisa keluar deh. Supaya ular tidak masuk rumah, ada baiknya celah pintu bagian bawah ditutup dengan keset seperti ini. Pokoknya hindari celah sekecil apapun deh. Buat teman-teman pecinta tanaman, ada tipsnya juga biar ular tidak bersarang di dekat tanaman. Salah satunya adalah beri jarak antar tanaman. Jangan sampai tanamannya berdempetan ya. Kalau begini kan, ular jadi tidak punya tempat untuk berteduh. Jadi dia tidak akan menetap deh. Otan tahu, pada mau cari ikan ya? Asik, Otan ikut ya. Teman, mereka akan panen raya ikan se. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Ayo Mama, kita mulai. Ayo Mama, giring terus ikannya. Wah, ikan buruan kita banyak banget. Basi nak. Basi nanti dengar. Tetap jaga konsentrasi, Ma. Jangan sampai ada ikan se yang kabur. Ya, angkat. Wih, tangkapan pertama cukup banyak juga nih. Ayo Mama, lanjut. Acara Seikase ini biasa diadakan saat laut surut, mulai dari Pantai Paga hingga Pantai Mauloo, teman. Teman, ikan imut-imut ini selalu kompak berenang bersamaan. Keren banget kan gerombolan ikan-ikan cilik ini? Oh iya, kalau sebanyak ini yang menangkap ikan se, apa ikan yang gak habis ya? Eits, tenang saja teman. Dengan alat tangkap ini masih memungkinkan sebagian ikan se untuk kabur. Berbeda bila menggunakan jaring, semua bisa tertangkap. Wah, nggak boleh curang begitu dong. Kasih kesempatan ikan se untuk tumbuh besar, agar tahun depan mereka tetap ada saat laut surut ini. Oh iya teman, ada yang tahu ikan se ini kalau sudah besar jadi ikan apa? Ikan se kalau sudah besar akan menjadi ikan baronang teman.